Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya dari kelas 12 MIPA 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi tentang laporan keuangan. Dalam akuntansi, produk akhir yang dihasilkan pasti berupa laporan keuangan. Apa itu yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang masih sederhana. Biasanya, laporan ini digunakan oleh usaha atau industri kecil. Laporan keuangan sederhana itu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan perubahan posisi keuangan atau yang disebut neraca. Sekarang kita masuk pada laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan perubahan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi menyajikan ukuran operasional perusahaan selama periode tertentu. Komponen yang digunakan dalam laba dan rugi adalah pendapatan dan beban. Jadi, laba atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurangi beban. Jika pendapatannya lebih besar dari beban, maka disebut laba. Namun, jika pendapatannya lebih kecil dari beban, maka disebut rugi. Berikut contoh laporan akuntansi dari perubahan laba dan rugi dari PT Go Berkah. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Dalam laporan ini menjanjikan perubahan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi. Komponen yang digunakan dalam perubahan ekuitas ini adalah modal, laba bersih, dan prive. Sehingga untuk menghitung perubahan modal dapat menggunakan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, ketika periode itu perusahaan tersebut mengalami kerugian, jadi untuk menghitung perubahan modal didapatkan rumus modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Berikut contoh perubahan modal dari PT Go Berkah. Laporan uang yang ketiga atau yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau yang bisa disebut dengan neraca. Nah, laporan neraca melaporkan jumlah saldo harta dan modal pada periode tertentu. Jadi, dalam laporan posisi keuangan atau neraca ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Pada sisi kiri adalah harta dan sisi kanan merupakan hutang dan modal. Sehingga dalam pencatatan dalam laporan neraca, jumlah harta harus sama dengan jumlah hutang ditambah modal. Berikut contoh laporan neraca. Sekian dari video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.